Hai, nama saya Ignatius Kurniawan dari Paroki Cijantung Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Setelah minggu lalu kita bersama belajar dari Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa, maka dalam pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional 2021, kita kembali diajak untuk bersama belajar dari Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Inspirasi kitab suci pada pertemuan kedua ini adalah perikop Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 mengenai Lazarus dibangkitkan. Kehilangan menjadi kalimat negatif dan begitu membekas di kehidupan. Perlu waktu dan upaya untuk mengolah agar kenyataan kehilangan orang yang kita cintai dapat diterima dan keluarga yang ditinggalkan dapat kembali move on, menjalani kehidupan selanjutnya. Seperti kata pepatah, life must go on. Lazarus menjadi tokoh sentral dalam pertemuan PKSN kedua ini. Lazarus yang telah mati dibangkitkan Yesus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 14. Di samping membicarakan mengenai mukjizat yang dibuat oleh Yesus, kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus juga sedang berbicara mengenai keluarga. Keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihi. Apa yang dialami keluarga dari Betania ini tentu dialami pula oleh keluarga-keluarga di masa pandemi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, saya tuturkan kembali dengan bahasa saya mengenai perikop kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 mengenai Lazarus dibangkitkan. Lazarus, saudara Maria dan adiknya Marta, tinggal di Betania. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Kedua perempuan itu memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah dimuliakan." Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, sebelum memutuskan kembali ke Yudea. Muridnya merasa heran atas keputusan Yesus, karena pengalaman berbahaya yang baru saja mereka alami. "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Lazarus telah mati. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah terbaring 4 hari lamanya di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Banyak orang Yahudi datang dan memberikan penghiburan kepada Maria dan Marta. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus telah datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. "Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Jawab Yesus, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Dia yang akan datang ke dunia. Setelah berkata demikian, Marta memanggil Maria saudaranya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, sedihlah hatinya. "Di manakah engkau membaringkannya?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ia pergi ke kubur Lazarus. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Jawab Maria, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia telah berbaring di sana 4 hari lamanya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus merupakan salah satu kisah mukjizat yang terpenting dalam Injil Yohanes. Kebangkitan Lazarus tidak hanya berbicara mengenai kuasa Allah atas kematian, tetapi berbicara juga mengenai figur Yesus dan relasinya dengan keluarga Betania, tentang perhatian dan belas kasih kepada sahabat dan keluarga. Di balik tragedi Lazarus, dengan kuasa ini Yesus membangkitkan Lazarus. Dan dengan cara ini pula, Yesus menyatakan kemuliaan Allah, sehingga dia pun sebagai anak manusia ikut dimuliakan. Marta percaya akan Yesus dan kuasa yang dimilikinya. Marta juga tahu bahwa Yesus mengasihi Lazarus saudaranya. Perpaduan antara iman dan kasih menghasilkan tanda ajaib. Iman Marta adalah iman sejati karena mendahului bukti. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia sudah percaya akan kuasa dan kasih Yesus. Dalam kisah kebangkitan Lazarus, dapat kita lihat bagaimana keakraban antara Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus. Keakraban yang terjalin membuat ikatan emosional di antara keluarga Betania dan Yesus. Mereka menjadi satu tubuh dan memiliki perasaan yang sama. Kesusahan yang dialami oleh Maria dan Marta menjadi kesedihan pula bagi Yesus. Kematian membawa kesedihan dan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedatangan Yesus sangatlah berarti, memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Karena iman Maria dan Marta, maka mukjizat terjadi. Yesus berkenan membangkitkan Lazarus dari kematian.
Di balik tragedi Lazarus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Kalimat ini diucapkan oleh Marta dan Maria, sahabat Yesus. Waktu dan tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda, tetapi bunyinya persis sama. Ini adalah sebuah seruan kekecewaan sekaligus keyakinan atau iman. Mereka kecewa karena Yesus tidak datang pada saat saudara mereka mati. Mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Yesus memang sengaja menunda kedatangannya untuk membiarkan Lazarus mati. Mengapa? Jawaban Yesus kepada Marta adalah alasan utamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perasaan sedih, susah, galau, dan jatuh membutuhkan orang lain untuk membantu bangkit dari keterpurukan, membantu agar move on dan tidak terjebak pada masa lalu. Orang itu adalah Yesus. Yesus adalah sahabat yang menemani dalam suka dan duka. Sahabat sejati adalah orang yang tetap hadir di masa kita mengalami kesusahan, mengalami duka cita, dan tetap berjalan beriringan, dan membantu mengobati luka batin untuk menjadi manusia baru yang bangkit dan mampu menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Relasi yang dekat antara Yesus dan keluarga dari Betania merupakan dasar terjadinya mukjizat kebangkitan Lazarus. Sesuatu yang mustahil, hanya kuasa Allah yang mampu membangkitkan dan mematikan manusia. Mukjizat yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa kasih Yesus terhadap keluarga mampu mengalahkan kematian. Mukjizat yang dilakukan menunjukkan kemuliaan Allah yang mengutus Yesus ke dunia. Lebih dari itu, peristiwa mukjizat ini semakin menambah dan menguatkan kepercayaan kepada Yesus. Di balik tragedi Lazarus, pertanyaan yang sering muncul bahkan menjadi sangat nyaring dalam masa wabah corona saat ini. Jika Yesus memberikan hidup kekal kepada kita, mengapa orang-orang beriman mati? Yesus tidak datang untuk menghilangkan kematian, tetapi untuk mengajar kita bagaimana menghadapi dan mengalahkan kematian. Tanpa wabah corona pun, kematian terjadi setiap saat, bahkan dalam jumlah yang mungkin lebih besar. Melalui kematian, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, yakni dengan kebangkitan orang mati. Tapi, tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian, kita tak bisa melihat kemenangan Yesus dan kemuliaan Allah. Menghadapi wabah corona yang merenggut begitu banyak nyawa manusia, kita hanya bisa mengatakan, "Sudah cukup Tuhan, tak perlu lagi menambah Lazarus-Lazarus yang lain. Kami percaya kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya bahwa kami akan hidup sekalipun sudah mati." Mungkin dengan ini Yesus ikut menangis. Dengan kata lain, dengan menghapus ketakutan serta air mata kita, dan kita pun terpanggil menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka yang kehilangan, serta bersama mereka. Kita semua pun dapat berjalan bersama Yesus menuju surga abadi. Semoga